Ruang kolaborasi modul 2.3. Pembentukan komunitas praktisi untuk melakukan praktek coaching. Kami persembahkan kasus 2. Seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagaimana usaha muridnya, kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan guru tidak adil. Para murid yang mengikuti les dengan guru tersebut mendapatkan nilai lebih tinggi dari murid tersebut. Bagaimana cara Anda menanggapi hal ini? Kasus 2. Sebagai coach, Hairunisa SPD. Sebagai coachi, Weldia Atmanegara SPD. Pengamat 1, Francisca Latek Asan SPD. Pengamat 2, Siti Wahidah SPD. Dan Bapak Fasilitator Sugiri SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya Weldia hari ini? Alhamdulillah baik, Nisa. Maaf, Bu. Boleh nggak saya berbicara sebentar sama Ibu? Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, Bu. Silahkan Weldia. Maaf ya Bu Nisa, jika hal yang saya ceritakan ini menyita waktu dan mengganggu Ibu Nisa. Tidak apa-apa. Silahkan jika ingin bercerita sama Ibu. Ibu akan mendengarkan apa yang Weldia ceritakan. Baiklah, silahkan. Weldia, duduk sini dekat Ibu ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Begini Bu, saya kan beberapa minggu ini merasa tidak nyaman Bu dengan salah satu guru yang memegang mata pelajaran. Oh begitu, pasti ada sebabnya sampai kamu merasa tidak nyaman. Silahkan, bicarakan saja sama Ibu. Kita cari solusinya bersama. Jadi, menurut kamu apa yang ingin kita capai dari diskusi kita hari ini, Weldia? Iya Bu, memang ada masalah yang membuat saya tidak nyaman. Oleh karena itu, saya ingin sekali Bu menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Makanya saya ingin berbicara sama Ibu. Oh, itu kamu memegang apa itu, Weldia? Kertas apa itu? Oh, ini hasil ulangan matematika saya Bu. Boleh Ibu lihat? Enggak Bu, saya malu, hasilnya tidak memuaskan. Loh, kenapa bisa tidak memuaskan? Ya itu tadi Bu, masalah saya ini berhubungan dengan hasil ulangan saya. Saya merasa tidak diperlakukan tidak adil oleh guru itu Bu. Boleh kamu ceritakan. Sekarang apa yang kamu rasakan? Saya itu merasa sedih Bu dan sakit hati.
karena diperlakukan tidak adil oleh ibu guru matematika itu. Mengapa Weldia berpikir demikian? Apa yang membuat Weldia berpikir bahwa beliau bersikap tidak adil? Begini Bu, nah beliau itu kan membuka les privat. Sebagian teman-teman saya di kelas itu juga mengikutinya. Kecuali saya Bu, saya merasa tidak nyaman saat Ibu Siska masuk kelas untuk mengajar. Setiap beliau masuk kelas, beliau selalu menyindir Bu, murid-murid yang tidak ikut les privat. Otomatis saya merasa Bu, karena cuma saya yang tidak ikut. Lalu selain tidak nyaman, apakah ada hal lain yang kamu rasakan? Saya merasa beliau itu pilih kasih Bu. Sebelumnya kan saya selalu mendapatkan nilai tertinggi di kelas. Tapi karena saya tidak mengikuti les privat, nilai saya malah turun. Bahkan lebih rendah dari nilai teman-teman saya yang lain. Lalu dengan adanya masalah ini, bagaimana langkah Weldia lakukan dalam menyelesaikan masalah ini? Sebenarnya kan Bu, selama ini saya sudah rajin belajar dan selalu mengulang pelajaran yang diberikan oleh Ibu Siska. Jadi saya rasa nilai saya rendah ini karena saya tidak mengikuti les privat sama Ibu Siska. Apa kamu pernah melakukan diskusi langsung dengan Bu Siska? Belum sih Bu, tapi yang saya lihat sebelumnya teman-teman lain kan waktu sebelum les sama Ibu Siska itu nilai mereka itu biasa-biasa aja, nggak ada yang terlalu tinggi. Saya merasa malah nilai saya itu lebih tinggi daripada mereka. Namun ya itu tadi Bu, setelah mereka les, nilai mereka tiba-tiba melonjak dan lebih tinggi daripada saya. Lalu, mengapa Weldia tidak mengikuti les privat? Nggak apa-apa sih Bu, memang nggak bisa aja. Kenapa Weldia? Apa mungkin les privatnya jauh dari tempat tinggal kamu? Enggak sih Bu, dekat aja. Sebenarnya begini Bu, saya itu tidak bisa membayar uang les. Saya juga nggak punya motor Bu, kayak teman-teman yang lain. Orang tua saya nggak kerja Bu, orang tua saya itu kerja Bu sampai sore. Jadi saya di rumah itu sendiri, saya nggak mungkin jalan kaki kan Bu ke tempat les itu. Baik, lalu apa kira-kira yang dapat kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Sebenarnya saya sempat Bu terpikir untuk berbicara sama Ibu Siska. Dan saya juga sudah berusaha mendapatkan nomor kontak Ibu Siska. Saya ingin sekali menceritakan alasan saya tidak bisa ikut les. Dan sebenarnya saya juga ingin bertanya sama beliau, kenapa jadi nilai saya itu lebih rendah dibanding teman-teman yang lain? Apakah itu disebabkan karena saya tidak ikut les? Tapi sampai saat ini saya belum menghubungi beliau, Bu. Mengapa tidak kamu lakukan? Di sini, jika kamu menghubungi Ibu Siska, kamu dapat membicarakan langsung permasalahan yang kamu hadapi nanti. Saya takut Bu sama Ibu Siska. Saya takut bertanya seperti itu. Saya takut dimarahi. Itulah Bu kenapa saya ragu-ragu untuk bertanya sama Ibu Siska. Apakah di kelas Ibu Siska pernah marah-marah? Enggak Bu, enggak pernah. Beliau itu baik, sebenarnya ngajarnya bagus. Saya senang kalau beliau mengajar mudah dipahami. Karena itulah Bu, nilai saya enggak pernah jelek untuk matematika selalu tinggi. Baik Weldia, kenapa tidak mencoba untuk menanyakan saja kepada Ibu Siska? Hal tersebut akan membantu Weldia dapat menyelesaikan masalah yang Weldia hadapi. Benar juga sih Bu ya. Iya Bu, kalau begitu nanti saya akan coba menghubungi Ibu Siska.
Baik, betul juga kamu menghubungi Ibu Siska. Di sini setelah kamu menghubungi Ibu Siska, apa yang ingin kamu sampaikan? Saya ingin menanyakan kepada beliau, Bu, apakah tidak ikut les itu akan mempengaruhi nilai saya? Begitu, Bu. Saya juga akan bilang pada Bu Siska, alasan saya nggak ikut les itu apa. Kalau saya itu kan nggak bisa bayar, kalau saya nggak punya motor, kalau saya di rumah cuma sendiri, begitu, Bu. Baik, boleh kamu sampaikan kepada beliau mengapa nilai kamu tidak tinggi dari teman-teman yang lainnya. Lalu serta alasan kamu juga tadi mengapa tidak mengikuti les privat. Pastinya beliau akan memahami keadaan kamu, Weldia. Selain hal ini, Ibu ingin bertanya, apakah kira-kira kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu dapat nilai yang tinggi walaupun kamu tidak mengikuti les privat bersama Bu Siska? Saya itu selalu rajin belajar, Bu, karena saya diminta oleh orang tua saya agar bisa menjadi anak yang berhasil. Karena itu saya rajin belajar. Oleh karena itu mungkin yang menyebabkan saya di kelas itu selalu juara, Bu. Dan ketika pulang ke rumah, saya selalu mengulang pembelajaran yang didapat di sekolah, Bu. Saya juga sering mencari sumber-sumber lain untuk belajar. Misalnya itu, Bu, belajar di internet pakai handphone saya. Wah, luar biasa sekali ya. Ibu tahu kok, Weldia itu memang anak yang cerdas. Ibu setuju sekali sama Weldia, memanfaatkan handphone untuk hal-hal yang baik, seperti menggali hal-hal yang positif guna untuk pembelajaran ya. Jadi, setelah ini, apa yang akan Weldia lakukan? Ya itu tadi, Bu, saya akan bertanya kepada Ibu Siska untuk memastikan dugaan saya, Bu. Saya berharapnya Ibu Siska itu tidak memberikan nilai saya rendah itu karena saya tidak ikut les. Saya berharapnya seperti itu. Setelah itu mungkin saja juga saya ada salah, Bu. Jadi nanti saya di rumah akan memeriksa kembali jawaban ulangan saya yang kemarin. Takutnya, Bu, saya salah paham sama Bu Siska. Baik, bagaimana cara kamu ketika kamu menyampaikan dugaan dan pendapat kamu dengan Bu Siska? Karena beliau kan guru ya, Bu ya, jadi kan saya harus bicaranya dengan sopan gitu, Bu, sama kayak saya bicara sama Ibu. Tapi semoga saya juga nanti nggak nangis, Bu, kan saya sedih. Kamu jangan sedih ya. Adakah lagi hal yang ingin kamu lakukan? Karena saya tetap nggak bisa ikut les, mungkin saya akan minta bantuan sama teman saya, Bu, yang di kelas, yang selama ini teman akrab saya. Nanti saya minta bantu sama dia, minta materi-materi les gitu, Bu. Terus tanya-tanya juga tentang apa-apa yang dipelajari di les. Siapa tahu dengan begitu saya bisa belajar lebih baik lagi, Bu, walaupun nggak ikut les. Ya, sangat boleh, Weldia. Jadi, kamu bisa belajar dan berdiskusi bersama dengan teman kamu. Baik, selanjutnya apa nih rencana kamu ke depannya untuk mencapai tujuan tersebut? Yang pertama, setelah bicara sama Ibu ini, saya akan memberanikan diri saya, Bu, untuk menemui Ibu Siska, tanya sama beliau masalah ikut atau tidaknya les tadi. Kemudian saya akan langsung menghubungi teman saya, si Raudatul, Bu, untuk meminta bantuannya supaya mengajari saya masalah apa yang mereka pelajari di les.
Nah, setelah itu nanti saya akan membuka-buka kembali, Bu, jawaban ulangan saya. Takutnya nanti saya salah paham sama Bu Siska, Bu. Ternyata saya memang banyak salah di situ. Itu, Bu, rencana saya. Bagus, Ibu suka jika kamu dapat belajar bersama teman. Jadi, komitmen apa nih supaya rencana yang kamu lakukan bisa berjalan dengan lancar? Pokoknya saya harus mengumpulkan keberanian, Bu, bisa bertanya sama Ibu Siska, dan kedepannya saya akan menguatkan diri saya untuk tidak terlalu berpikiran negatif, dan saya juga akan lebih teliti lagi, Bu. Baik, menurut kamu siapa yang dapat membantu kamu untuk menjalankan komitmen ini? Kalau menemui Ibu Siska itu, meskipun saya memberanikan diri ya, Bu, pasti saya akan gugup nanti. Jadi saya pasti minta bantuan teman. Jadi mungkin saya ngajak Raudatul, Bu, menemui Ibu Siska. Kalau masalah menguatkan diri tadi, ya untuk kedepannya saya akan belajar dari teman-teman yang lain juga, bertanya kepada guru juga bagaimana caranya supaya tidak selalu berpikiran negatif, Bu. Iya, baik sekali hal tersebut. Sangat baik. Kamu harus lebih belajar dengan semangat ya, Weldia, agar Iya, nanti dapat nilai tinggi ya, dapat Iya, juara. Ibu percaya, Weldia adalah anak yang cerdas, anak yang pintar ya. Iya, Bu. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Di sini jika ada yang ingin dibicarakan kembali dengan Ibu Weldia, boleh temui Ibu lagi ya. Kita dapat berbincang bersama-sama jika ada waktu luang. Jika Weldia memiliki masalah, silahkan datang ke Ibu ya. Iya, Bu. Nggak masalah ya, Bu. Saya apa-apa. tanya terus sama Ibu. Weldia cantik, Weldia baik hati, semangat Iya, Bu. Weldia. Iya, Bu. Makasih, Yakin Bu. Weldia nanti juara lagi ya. Iya, Bu. Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Kita cukupkan dulu ya Weldia ya. Ibu Iya, ada Bu. yang ingin Ibu lakukan di sini ya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Weldia. Semangat ya. Iya, Bu.